Tiga golongan yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah, apakah kita termasuk? Dalam Islam, menjadi sosok yang kelak dapat mendapatkan istana di surga merupakan tujuan spiritual yang tinggi. Otomatis, proses ini melibatkan komitmen yang kuat terhadap ajaran agama, praktik ibadah, dan perilaku etis. Setidaknya ada hal-hal yang bisa dilakukan secara umum agar kita bisa tergolong dalam kategori tersebut. Dengan menjalankan rukun Islam dengan sepenuh hati adalah kunci utama. Melaksanakan 5 rukun Islam, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji, dengan sungguh-sungguh adalah fondasi untuk mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah. Menjalankan ibadah ini dengan ikhlas dan tulus memperkuat ikatan spiritual dengan Tuhan. Selain itu juga menjalankan praktik ibadah sehari-hari, seperti sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan zikir, menjadi inti dari perjalanan rohaniyah. Menjaga akhlak yang baik dan berperilaku etis adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan masuk surga. Menghindari perbuatan dosa dan memperbaiki hubungan sosial dengan sesama merupakan aspek penting dalam Islam. Masuk surga tidak gratis, butuh perjuangan panjang dan istiqomah untuk mencapainya. Surga adalah tentang syafaat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata ada 3 golongan atau 3 kelompok yang dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja mereka? 3 golongan dijanjikan masuk surga. Mengutip media Islam.id, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar bagi 3 kategori orang yang akan mendapatkan istana di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menjamin sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun ia sebagai pihak yang benar. Aku menjamin pula sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun sekedar bercanda. Dan aku menjamin sebuah istana di bagian atas surga bagi seseorang yang memperindah akhlaknya." Hr. Abu Dawud dari Abu Umamah, Hasan oleh Al-Albani rahimahullah. Umar bin Khattab berkata, "Seseorang tidak akan merasakan hakikat iman sampai ia mampu meninggalkan perdebatan yang berkepanjangan meskipun ia dalam kebenaran, dan meninggalkan berbohong meskipun hanya bercanda padahal ia tahu seandainya ia mau ia pasti menang dalam perdebatan itu." Kanzul Umal Juz 3 hal 1165. Imam Ishaq bin Isa berkata, Imam Malik bin Anas mengatakan, debat kusir dan pertengkaran dalam masalah ilmu akan menghapuskan cahaya ilmu dari hati seseorang. Jagan asal bercanda. Imam Ibnu Wahab berkata, aku mendengar Imam Malik bin Anas mengatakan, perdebatan dalam ilmu akan mengeraskan hati dan menyebabkan kedengkian. Jami, Al-Ulum wa Hikam 11/16. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku juga bercanda namun aku tetap berkata yang benar. Hr. Tobroni dalam Al-Kabir 12/391. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits tersebut sahih dalam Sahih Al-Jami, No. 2494. Berdusta yang tujuannya hanya ingin membuat orang tertawa termasuk kena ancaman, Wail. Dari Bah bin Hakim, ia berkata bahwa ayahnya, Hakim telah menceritakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi yang berbicara lantas berdusta hanya karena ingin membuat suatu kaum tertawa. Celakalah dia, celakalah dia. Hr. Abu Daud nomor 4990 dan Tirmidzi no. 3315. Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan. Kebaikan akhlak mendapatkan tempat di surga. Diriwayatkan dari Abu Darda, radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada sesuatu yang dapat memperberat timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat selain kebaikan akhlaknya. Hr. Tirmidzi dan Abu Dawud. Bahkan beliau Shallallahu alaihi wasallam menjanjikan bagi orang yang berakhlak mulia mendapatkan tempat yang lebih dekat dengannya di hari kiamat di dalam surga. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Hr. Ahmad, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Disahihkan Syaikh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami', No. 15350. Semoga kita menjadi pribadi muslim yang senantiasa menjaga akhlaknya di kehidupan saat ini. Wallahu a'lam.